Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijadira. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan ke-13 hukum pidana. Kesalahan pertanggungjawaban. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana genstaf gender seksual yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan dan kealpaan. Dalam artian sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan, dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan perbedaan kedua teori ini. Dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana dimanapun perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan dengan sadar, kepastian, seharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju untuk si pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki tapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut untuk kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Tapi meskipun demikian yang menghendakinya, namun apabila keadaan akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Sifat kesengajaan berwarna, kesengajaan melakukan perbuatan. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya untuk menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pembagian jenis-jenis kesengajaan: dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generatus, Weber's dolus generalis, dolus indirectus, dolus premeditatus, dolus repentinus. Keluhan kesesatan salah kira dwelling juga tidak disengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan. Kesesatan dapat dibedakan: kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, delik putatif. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari. Unsur-unsur kealpaan pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Bentuk-bentuk kealpaan: culpa lata, culpa levis, beuscul, dan on beuscul. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu sistem deskriptif, sistem normatif, sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa. Keadaan mabok di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Cukup sekian, terima kasih.